teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Hari ini saya masih berada di pedesaan di daerah Saitama. Kota ini lumayan kota pedesaan yang bagus dan ya jalanannya tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak mobil. Jadi enak banget buat riding dan pastinya di daerah sini tuh pemandangannya indah. Masih dikelilingi seperti bukit-bukit yang kecil ya, tapi indah gitu untuk dilihat. Dan seperti apa perjalanannya, dan saya di sini akan ngubek muter-muter. Siapa tahu kita dapat pemandangan yang bagus. Dan terima kasih. Selamat menikmati video ini dan langsung kita let's ride. Baiklah teman-teman, sekarang kita nyalakan dulu motornya. Yos, sekarang kita langsung berangkat. Let's ride. Baru awal mulai video ini sudah disuguhi pemandangan yang indah di depan. Coba lihat gunung, bukit-bukit kecil ya, jalanan kosong, mantap. Hari ini sangat cerah sekali ya. Hari ini di Jepang, wah ada kereta, mantap, kereta desa. Kembali lagi, jadi hari ini sangat cerah. Hari ini adalah hari yang sejuk banget ya. Sekarang itu suhunya 20 derajatan lah, paling panas. Jadi cuaca seperti ini tuh enak banget buat riding. Nggak panas, nggak dingin, cocok banget. Dan udaranya juga sangat enak ya, di udara sekitaran segitu. Dan bulan ini adalah bulan April akhir. Sebentar lagi mau masuk musim panas ya. Biasanya musim panas itu dimulainya sekitar bulan Julian ya. Dan panas Jepang itu panas ekstrim. Bikin kepala pusing banget. Tapi sebelum itu di bulan Juni akan ada cuaca yang hujan terus menerus. Kalau bahasa Jepangnya itu disebutnya suyu. Jadi tiap hari hujan terus, kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Dan waktu pada saat itu ya reading kita cari-cari celah ya, kapan hujan dan cari cuaca yang pas gitu, waktu nggak hujan gitu. Baiklah teman-teman semuanya, selamat menikmati pemandangan di Jepang. Let's ride. Teman-teman semua, kemarin ada komentar ya dari seorang subscriber saya yang bilang jalanan pegunungan Jepang itu mirip di Ciwidey. Saya dengarnya ngakak banget. Emang Jepang tuh kalau ya jalanan pegunungan ya emang gunung. Ya mirip-mirip lah gunung tuh ya. Cuman yang bikin beda tuh ya bentuk-bentuk rumahnya gitu ya. Jadi kalau gunung ya sama aja gitu. Belum banyak pembangunan.
Dan wah, ini jalanannya enak banget ini, sepi. Lihat coba di depan kosong banget. Menyusuri satu rel kereta api nih di sebelah kiri. Dan wah, ini enak banget ini. Bisa refreshing kita. Emang motoran di Jepang tuh kalau paling enak tuh buat saya ya masuk ke pedesaan kayak gini. Lihat rumah-rumah yang masih bentuknya ya dulu-dulu gitu. Jadi enak lihatnya tuh. Wah, jalanannya ini kemana ini? Wah, mantap. Gelap-gelapan ini. Dan udaranya tuh Jepang tuh bener-bener segar banget ini di daerah kayak gini tuh. Tapi kalau jalan kaki ya, jalanan kayak gini malam-malam kayaknya bahaya. Bahayanya ya mungkin bukan binatang ya sebetulnya. Yang bahaya itu orang jahat ya. Di Jepang itu masih banyak ya musim culik-menculik. Mirip-mirip di film kayak gitulah. Jadi masih banyak orang-orang yang stres gitu ya sama kehidupannya. Dan ya banyak kejadian juga yang dia seperti di kereta gitu ya, tiba-tiba tusuk orang siapapun gitu ya. Dulu pernah ada kejadian di Akihabara yang dia tuh stres, si orangnya tuh nabrakin diri sengaja bawa truk, nabrak orang di perempatan sampai meninggalnya. Lumayan jatuh korbannya ya. Nah, di Jepang tuh masih banyak yang orang-orang kayak gitu. Jadi jalanan kayak gini tuh nggak disaranin buat jalan kaki ya. Kalau misal pun mau jalan kaki sendiri, jangan sendiri gitu. Harus berdua lah minimal. Dan jalan kaki di tempat kayak gini mau ngapain sih? Nggak ada apa-apa kecuali yang naik sepeda lah gitu ya, atau yang refreshing kayak gitu ya. Wah, ini rumahnya bagus sebelah kanan di atas batu. Kalau jalanan kayak kalau punya rumah daerah kayak gini hanya mantap ya, tiap hari bisa barbeque. Bakar-bakaran nggak ada yang marah. Tapi kalau tinggalnya kita di daerah perkotaan, kita tuh nggak bebas ya mau bikin bakar-bakaran kayak barbeque kayak gitu ya. Tetangganya marah nanti, bau ya, kena baunya gitu ya. Dan orang Jepang tuh kalau marah bagusnya tuh nggak langsung nggak langsung ngontrok kalau bahasa Sundanya tuh, nggak langsung wah lu brengsek bakar-bakaran bau-bau gitu. Enggak, mereka tuh pakai polisi, telepon pak polisi gitu. Jadi kalau telepon pak polisi kan masalahnya ada yang ngurusin. Dan bagusnya polisi Jepang itu pelayanannya bisa dianggap nomor 1 di dunia. Tiap ada kejadian telepon 5 menit aja udah datang itu polisi-polisi. Itu yang gua salut ya sama polisi Jepang. Dan mereka ya profesional kalau menangani kasus gitu, nggak lihat, nggak pandang bulu gitu ya. Mau orang yang miskin atau orang kaya disamaratakan di sini tuh. Inilah contoh negara maju yang ya harus dicontoh gitu ya. Karena hak asasi manusia itu nggak bisa dibayar sama uang gitu. Dan di depan ini si kakek-kakek ini bahaya ini kalau bawa mobil. Maunya apa ini? Nah, di pedesaan kayak gini nih banyak banget masih orang-orang yang nyetir itu kurang pintar ya. Seperti si bapak ini. Si bapak kanan ini tuh sebetulnya mau kemana sih? Jadi bikin bingung. Oh, mau ke kanan, ini rumahnya.
Dan kalau di tempat-tempat kayak gini biasanya banyaknya pabrik kayak gitu ya. Karena di daerah kayak gini tuh tanahnya murah gitu. Nggak mahal biaya pajak dan segala macamnya gitu ya. Jadi banyak ya perusahaan sengaja bikin pabrik-pabrik itu daerahnya pedesaan. Dan terutama bagi para pemagang ya, anak-anak magang biasanya tinggalnya banyak daerah pedesaan kayak gini. Karena kalau orang Jepang yang aslinya orang Jepang gitu ya, kalau anak muda tuh nggak banyak tinggal di pedesaan. Jadi tenaga pekerjanya kurang gitu, tenaga anak mudanya. Jadi sengaja kebanyakan orang perusahaan Jepang itu cari tenaga orang asing gitu kan. Kalau orang asing kan nggak banyak komplain gitu ya, tinggalnya di desa ataupun di kota nggak jadi masalah. Dan datang ke Jepang tinggal di sini juga udah anugerah gitu ya, bisa datang ke sini, bisa memperbaiki masa depan gitu. Lihat teman-teman di depan, wah mantap sekali pemandangannya, luar biasa. Dan yang saya senang di jalanan pedesaan kayak gini tuh perempatannya sedikit. Jadi kita tuh nggak banyak berhenti kalau daerah kayak gini tuh. Bagusnya itu. Jadi reading pun apa ya, rasanya enak banget ya daerah kayak gini tuh. Nggak harus kebut-kebutan juga gitu. Karena masalah kebut-kebutan atau kayak gitu ya, di Jepang itu kecepatan itu udah dibatasi. Biasanya ya di antara kecepatan jalanan kecil kayak gini biasanya 40, 50 paling kencang. 50 kilo gitu ya. Tapi kalau di daerah tapi kalau masuk ke jalan tol ada yang 80 kilo, ada yang 100 itu. Jadi ya enak gitu ya. Wah, lihat tuh di depan kosong kayak gini. Gimana ini, rasa Ciwidey nggak? Pemandangannya enak banget ini. Hijau-hijau gini ya, bikin stres itu hilang. Kadang di Jepang itu ya, kalau yang punya banyak teman orang Indonesia mungkin enak ya, bisa ketemuan gitu. Tapi kalau yang tinggalnya sendiri, kadang-kadang ya kesepian juga tinggal di sini ya. Dan salah satunya obatnya ya kayak gini. Kalau misalkan nggak punya motor ya beli. Kalau sepeda kan kebeli ya, jadi bisa lah sepedahan daerah pegunungan kayak gini. Kalau punya SIM dan bisa beli motor ya bisa pakai motor ya buat refreshing seperti ini. Wah, dan di depan kalian ini ada jembatan yang bagus banget. Wah, bisa kalian lihat ya bentuk jembatannya ini. Kalau di Bandung itu jembatan Pasupati. mirip kayak gini. Mantap. Wow. Wah, ternyata kereta angkutan ini, bawa batu ini. Kirain aku kereta bawa orang. Bentuknya kayak gini ya. Mantap.
dan sekarang kita lanjut lagi. Wah, di depan emang mau masuk ke musim panas itu ya, tumbuh-tumbuhan kembali banyak ya. Waktu kemarin musim salju kan mungkin ada yang beberapa gugur gitu ya, si daun-daunnya kering gitu ya. Tapi kalau cuacanya udah mulai hangat lagi ya langsung kayak gini, hijaunya tuh banyak. Tuh kayak gitu ya, mantap. Dan ngomong-ngomong, di Jepang juga ya, mau di kota atau di pedesaan yang perumahan ya gitu, jarang ada yang nongkrong. Orang Jepang itu emang gak hobi menampilkan apa fisiknya ya, mereka itu lebih suka privasi gitu, agar aman gitu ya. Kalau kita menjaga privasi itu jauh dari komentar gitu, jauh dari gosip. Pokoknya lebih baik jangan terlalu diumbar ya, biar kita tuh terjaga privasinya gitu. Wow, ada pabrik kecil. Wah, jalanannya mantap ini. Benar-benar hari ini menyusuri jalanan apa ya, bukit kecil gitu ya, pegunungan kecil lah gitu. Dan enak banget ini view-nya, dan udaranya segar banget. Dan tentu saja jalanan kayak gini jangan terlalu ngebut ya, harus hati-hati. Pintar-pintar lihat ini cermin. Di Jepang itu pasti tiap belokan ada cermin ya, seperti sebelah kanan ini nih. Biar apa? Jadi kelihatan gitu di depan tuh kalau ada mobil yang datang, biar nggak nubruk gitu ya. Dan bagusnya nggak dicuri, nggak dibikin jualan loak. Mantap. Kalau di Jepang ya, kalau nyuri-nyuri cermin kayak gini ya ketahuan, bisa ditangkap ya. Terus ngejualnya juga kemana bingung. Wow, ada danau. Wow, ada danau kecil ini, mantap. Terus langsung kita berangkat lagi. Dan memang benar hari ini tuh bagus banget ini jalanannya ke sini. Banyak yang mancing juga nih di danau ini. Ngomong-ngomong ya, ikan-ikan danau di Jepang itu ya nggak terlalu enak sih sebenarnya. Mereka tuh lebih banyak konsumsi ikan laut ya, orang Jepang itu. Karena ikan danau di Jepang itu ya ada yang enak juga ya, tapi nggak seenak ikan laut gitu ya, buat lidah orang Jepang gitu. Wah, bener, daerah ini mantap hari ini. Cuacanya mendukung banget ini. Wah, menyusuri pinggirnya danau, enak banget ini reading.
Dan jalanannya benar-benar kosong ya dari tadi ya. Wah, ini mah bener lah, kalau banyakan punya temen banyak, enak banget ini touring jalanan kayak gini. Kalau kosong kayak gini kan pakai motor apapun juga pasti rasanya wah luar biasa ini. Nggak pegel tangan juga ya. Biasanya kalau pakai motor sport kan kalau macet-macetan tuh tangan pegel, sama pinggang juga sakit. Dan ini juga ya, lutut juga, aduh, leg lock kalau bahasa Sundanya tuh. Leg lock tuh apa ya bahasa Indonesia, pegel gitu ya. Wah, mantap banget. Di sebelah kiri kalian ini panel listrik ya. Orang-orang biasanya yang punya perusahaan besar gitu ya, listrik juga kan berhemat nih. Jadi pakai panel listrik kayak gini. Jadi yang nyerap tenaga matahari gitu ya. Biasanya orang-orang yang tinggal di pedesaan itu banyak yang seperti itu, menghemat biaya listrik ya. Karena biasanya kalau di pedesaan kayak gini, mata pencaharian kerjanya tuh kebanyakan petani di Jepang tuh. Kalau tidak ya itu kerja di pabrik kayak gitu ya. Karena kan kalau pedesaan kayak gini jauh kemana-mana ya. Dan jangan salah, orang Jepang yang banyak uang itu biasanya para petani. Punya tanahnya kan besar-besar ya. Petani-petani Jepang itu banyak orang kaya gitu. Dan rumahnya besar-besar, tanahnya besar gitu. Jadi kalau nggak punya duit juga tinggal jual aja tanahnya, pasti dibeli gitu. Tuh sebelah kanan juga panel listrik lagi ya, banyak ya. Tuh. Wah, mantap hari ini. Luar biasa perjalanan hari ini. Baiklah teman-teman, hari ini saya akhiri dulu sampai sini ya. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita jalan-jalan motoran lagi, kita menikmati perjalanan di desa, di kota juga ya nanti. Dan motoran malam juga saya akan bikin. Jadi terima kasih selama ini yang tetap setia menonton video saya. Bagi saya kalian adalah teman sejati. Teman sejati itu ya tidak akan ini ya, akan berikatan batin gitu. Biarpun kita tidak tatap muka, tapi dengan komentar kalian kita tuh serasa dekat ya bertemannya. Baiklah, seperti itu saya akhiri video ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wow, dadah.